ngapain Om Ben? Oh, wih, si men. Ini men, biasa sore-sore men. Kita berkebun. Sore ini saya pengen berkebun, lihat kebun. Kemarin katanya habis kebanjiran. Nah, di kebun kita ini terdapat beberapa tanaman. Ada tanaman sawo, ada tanaman kelengkeng, ada tanaman jeruk, dan lain-lain men. Nah, ini lagi bersih-bersihin men. Kemarin tuh kebanjiran pada ini men. Pada layu karena dia kerendam, jadi sirkulasi udara dan sirkulasi air tuh nggak bagus kalau air ngembang di sini gitu, jadi pada layu gitu. Nah, kita beres-beres dulu. Saya itu akan mengadakan itu men, yaitu penanaman sayur men. Saya kalau setiap di kebun gitu, pulang istri nanya, di kebun tuh hasil apa sih gitu kan. Nah, hasilnya gimana, kamu aja tiap sore ngambilin buah jambu, kelengkeng tuh men, kelengkeng kita men. Padahal ini di pot ya men ya. Emang ini saya desain untuk tanaman tabulapot men. Buah di dalam pot men. Nah, ini hasilnya men. Jambu kristal kita juga banyak buahnya. Tuh, itu udah mulai pada kembang, udah mulai ada yang kecil-kecil gitu men. Jeruk peres kita juga bener-bener banyak gitu. Boy, gimana kabar Boy? Baik. Nah, liburan sekarang ya? Libur ya. Udah lah, ikut-ikut kita lah. Kita sekarang pengen berkebun. Kemarin kita udah mancing, ya nikmatin alam lah. Gitu. Sekarang berkebun. Nah, sekarang saya pengen media tanam yang mau kita buat nanam sayur itu men. Itu udah habis men, yaitu sekam bakar. Sekam bakar men. Kita harus bakar dulu men sekamnya men. Soalnya di sini kalau beli sekam bakar itu susah men, soalnya di kota gitu. Nyari-nyari susah. Nah, tapi kalau sekam ini itu ada anak buah saya itu tinggalnya di daerah perkampungan sono men, daerah mau arah ke Kerawang sono. Itu banyak banget tanaman padi dan dia ada sekam itu, saya suruh bawain gitu ya. Setiap kesini dia bawa 2 karung 3 karung gitu men. Nah, kita langsung membuat itu aja ya men ya, sekam bakar dulu ya. Ini soalnya waktu udah sangat amat sore ya men ya. Iya. Ntar kalau udah gelap kita udah nggak bisa ini, nggak bisa konsentrasi karena kalau di sini kan itu banyak alang-alang kayak gitu men. Ntar kalau ada ular gimana men? Om Ben, sekam bakar itu nanti fungsinya untuk apa? Sekam bakar itu fungsinya untuk campuran media tanam. Biar media tanam tuh poros. Poros itu artinya apa ya? Subur. Biar subur. Nah, fungsinya itu untuk sirkulasi air di dalam pot atau di dalam media tanam. Itu sirkulasi airnya lancar. Jadi enggak terjadi pelembapan terhadap media tanam tersebut. Kalau dia lembab, itu biasanya tangkai gini atau akar akan busuk, akan mati. Untuk hari bunga akan rontok. Hari ini rencananya mau bikin tanaman apa itu katanya tadi, apa sayuran ya? Iya, untuk sayuran, tapi kita bikin sekam bakarnya dulu, media tanamnya dulu. Oke. Nah, udah tahu kan Ya. kegunaan sekam bakar kan? Ya, ntar di sono juga saya terangin. Ini sekam bakar, alat-alatnya ini aja, gitu aja kan? Mudah sih. Nah, ya udah saya menuju ke lab untuk membuat sekam bakar saya. Saya banyak lab di situ. Ada lab untuk bikin sekam, untuk bikin media tanam, lab ada tong untuk kita pembibitan ikan lele ataupun pembesaran ikan lele, di situ juga ada. Dan untuk pembibitan ya sayur mayur, tanam-tanaman kayak gini juga ada. Tenang aja men, kita pokoknya banyak hobi saya itu. Jadi ya kayak gini lah, namanya orang kampung nggak terlepas dari kebun, ternak gitu kan. Hobinya paling ke situ-situ aja gitu kan. Ya kemewahan apa saya juga suka tapi nggak begitu. Oke men, saya pengen ke itu, ke lab untuk bikin sekam bakar. Men, kita udah posisi di tempat pembakaran arang sekam. Ya, arang sekam udah tahu kan, untuk media, untuk campuran media tanam. Oke? Iya. Kita untuk pembakaran arang sekam ini, kita membutuhkan yaitu bahan-bahan sebagai berikut men. Ini adalah kawat streamin. Ini kawat streamin yang berfungsi untuk
ini cerobong untuk menjadikan cerobong gitu. Nih. Yang kedua adalah batu pembatas. Kita gunakan hebel gitu untuk membatasin ruang gerak itu tadi, api ataupun bara, men. Biar nggak kemana-mana. Soalnya di sini, men, kita membakar arang sekam ini posisinya di tengah kebun, men. Tahu sendiri di situ ada tong buat lele, di sana ada tanaman buah tin gitu kan, men. Nah, itu biar terlindungin, men. Gitu. Oh iya. Nah, ini, men. Ini adalah atap ini gunanya. Soalnya sekarang lagi musim hujan, men. Soalnya pembakaran arang sekam ini membutuhkan waktu yang sangat lama, men. Yaitu sekitar 3 jam sampai 6 jam, men. Untuk diameter 120 kali 120, men. Keempat, bahannya yaitu arang sekam. Terus di situ ada kertas, men, ntar buat memudahkan untuk alat pembakaran gitu ya, men ya. Ya, boy. Ya. Terus ada korek ya untuk membakar gitu ya, men ya. Iya. Nah, sekarang prosesnya, nah, ini cerobong kita taruh di tengah-tengah ini, men. Nah, di tengah-tengah sini. Nah, tengah-tengah sini. Nah, didiriin, men. Nah, dulu waktu kita kecil, tuh si Pras juga tahu pas kecil itu namanya bikin pego pipo. Nah, pego pipo itu dulu teori untuk menyatukan apa itu asap biar nggak buyar kemana-mana, yaitu ada cerobong gitu biasanya ya. Betul. Oh ya, Pipo londo. pipo londo ya. Nah, sekarang kalau sudah kita taruh cerobongnya di tengah-tengah seperti ini, men, terus di sekitarnya kita itu taruhin yang namanya sekam tadi, yang sekam belum kebakar ya, men ya. Iya. Sekam itu istilahnya kulit dari beras, men. Kulit dari beras itu. Gabah ya. Ya, gabah. Nah, ini kita dibantu oleh Pak Iwan. Ini untuk menuangkan tuh. Sekam kita kebetulan lembab, men. Nah, ini ntar juga sangat amat lama lagi, men, gitu. Soalnya musim hujan juga, sehingga di dalam cerobong pembakaran itu kita membutuhkan atap. Ya udah, Pak, yuk kita siram ya, Pak ya. Kita siram, kita ratain, Pak, biar itu. Di tengah dulu aja, Pak, fokus ke tengah dulu, jangan ke samping-samping. Wih, sekam kita sangat amat lembab, men. Kadar airnya tinggi nih. Kehujanan terus soalnya. Kita berkebun, men, jangan takut kotor, men. Berkebun itu jangan takut kotor. Nih, kita pakai sendal jepit aja. Awas, Pak, ini yang namanya cerobong jangan sampai rubuh. Dia harus posisi di tengah. Wih, sekam kita kualitasnya jelek banget, men, soalnya udah kehujanan. Tapi nggak apa-apa. Soalnya kayak gini gampang banget nyala kok. Kemarin juga kerendam juga ya, Pak ya. Kebanjiran kan di sini ya. Nah, kebun kita kemarin kebanjiran. Sehingga Pak RT kemarin sama Pak Iwan tuh mau beresin potnya itu lama. Wah, On Bem sibuk nih. Kalau mau berkebun gini biasanya waktu senggang apa ada jadwalnya, Om Bem? Kita itu aja, mut-mutan aja. Mut-mutan gitu. aja, mau pengen lihat Kadang kebun. saya pengen nongkrongin burung gitu di rumah sambil di kursi goyang ya, sambil ngisep sesuatu gitu. Tapi ini hari ini tadi saya pengen lihat kebun, katanya habis kebanjiran. Gitu. Habis kebanjiran kebun ini. Oh, aturan yang atas ya, Pak ya, yang masih ngembang. Nih. Nah, ini juga bagus nih biar kebakar. Kebakar. Di kota nyari kayak gini udah susah. Untung aja kita udah ada itu anak-anak yang tinggalnya di daerah dekat Kerawang sono. Di Kerawang itu masih banyak ini nanam padi gitu. Tapi walaupun di sana nanam padi di sawah itu udah ada patok merah. Patok merah itu tandanya dia udah mau buat bikin pemukiman. Jadi tanah itu dikeringkan, bukan untuk sawah gitu. Wah, tahu tuh besok di sini tuh mau pada makan apa itu. Tapi ya enggak juga ya. Kalau kita ngelihat ke Lampung gitu ya. Wih, hamparan padi, hamparan singkong, hamparan sawit, hamparan jagung. Seakan-akan yang makan siapa gitu. Berpuluh-puluh hektar kayak gitu. Tapi di Pulau Jawa sawah udah pada dikeringin.
Udah ya Pak ya, saya rasa cukup ya Pak ya. Ya, Nah. biar nanti tinggal tambah Oh lagi. iya. Dulu saya kecil itu di kampung, itu juga sama adikku itu. Wah itu ada cerita panjang. Kayak gini ya namanya saya dulu anak petani men. You main poli gue suruh nyanggol kan men, boy. Tuh kayak gitu. Itu adalah pelajaran hidup yang paling berharga itu dari Orang tua. bokap, ya. Dari bokap. Ini tinggal nunggu apa lagi Om Ben? Nah ini itu tinggal nunggu dia biar menghitam. Prosesnya kan lama. Berapa lama? Sekitar Ini kalau 3 bahannya jam atau kayak 6 gini, bahannya kayak gini lembab berapa lama tuh? Wah ini ntar bisa 6 jam itu. 6 jam ya? Oh 6 jam. Ntar kan ada Pak Iwan, nah, kan deket kan, dia mantau sini kan. Tapi gampang kok ini ntar juga nyala. Yang penting ini cerobongnya itu nggak tertanam sama ini sekam. Nah dikit-dikit gitu Pak, satu-satu gitu ya. Ya. Nah mungkin cukup seperti itu ya Boy ya. Ya. Ya men ya. Untuk pembikinan arang sekam itu ntar pokoknya kita tengok malam ya men ya. Nah itu coba men lihat prosesnya.
Cukup sekian untuk bikin arang sekam ini ya, Men ya. Ya, oke. Terus ntar kita lanjutkan ke lab-lab berikutnya gitu. Pokoknya saksikan terus Benny Gokil. Benny Gokil pasti memberikan inspirasi, motivasi, juga apa ya, trik-trik lain gitu. Edukasi. Iya, edukasi bener, Men. Yang penting kita bikin channel Benny Gokil ini prinsipnya edukasi ya, Men ya. Ya. Nggak boleh yang lain ya, Men ya. Oke, Om. Nggak boleh pornografi ya, Men ya. Iya, itu si Boy yang seneng. Oh, si boy seneng pornografi. Itu Oke lah. kameramen itu belum kawin itu. Oh iya, udah. Oke, yuk. Ya.